Gue Gregory Johnson, biasa teman-teman gue manggil Greka atau yang lainnya bisa manggil Boy atau banyak lah panggilan-panggilan tapi kebanyakan ya kalau nggak Greka. Gue lahir di Jakarta, terus dari background keluarga gue itu dua-duanya nyokap bokap dari Manado, tapi udah pindah ke Jakarta, terus married di Jakarta, terus gue lahir di Jakarta berarti. Jadi bingung kalau orang nanya gue orang mana, maksudnya pertanyaannya tuh lo aslinya mana? Kalau aslinya ya gue asli Jakarta sih, lahirnya di Jakarta soalnya kan. Tapi kalau darahnya mungkin darah Manado ya, gitu aja sih. Terus eh keluarga gue 5 bersaudara, gue yang paling kecil. Dan gue punya saudara kembar, cewek. Kebetulan dia tinggal di Bali juga sekarang. Udah berkeluarga sama orang Bali, jadi gue kebetulan udah punya keluarga di Bali. Dulu tuh pas SD pernah ikut ekskul gambar ya. Cuman ya dulu mah ya cuman buat seneng-seneng doang gitu, habis belajar ikut ekskul yang biar bisa males-malesan gitu kan. Kalau gambar kan gak serius banget gitu kesannya kan. Jadi ekskul gambar, tapi pas dari SD ke SMP itu sampai dewasa itu nggak terlalu tertarik, nggak ke art banget juga sih gitu. Apalagi kan pas SMP drop out, terus nyokap nanya lu masih mau sekolah apa enggak nih, terus gue simple jawab enggak. Terus nyokap juga simple jawab, oh ya udah nggak usah. Ya udah sejak saat itu jadi SMP gue dari kelas 1 terakhir sekolahnya kelas 1 SMP lah. Dari kelas 1 SMP itu gaul-gaul sama kawan-kawan musisi, terus seniman juga, seniman banyak lah gitu ya kan. Terus mulai-mulai kerja random gitu. Kalau nggak salah tuh 2010 ya, 2010 itu kerja di salah satu restoran daerah Kelapa Gading waktu itu tuh. Nah, di bawahnya itu lantai 1 restoran, lantai 2-nya itu studio tato. Terus gue sebagai waiters di lantai bawah. Kalau otomatis jadi lingkungannya deket sama lingkungan studio tato karena cuma tinggal naik ke atas doang kan, satu lantai. Ketemu sama tukang-tukang tato. Terus kalau break kerjaan juga suka hangout di studio tato, ngobrol-ngobrol, bikin-bikin tato. Terus gue inget satu artis di situ tuh namanya Ruth Willy. Gue nggak tahu sekarang dia masih nato apa enggak. Dia tuh yang pertama bilang, Greg, lu kan masih muda nih. Terus lu itu kan kerja di deket di atas lu ada studio tato yang kayaknya lebih baik dari waiters deh kalau lu bisa belajar nato. Terus gue putusin, oh iya juga ya, kenapa enggak belajar gitu ya kan, soalnya ada akses buat belajar ke sana gitu ya kan, tinggal naik satu lantai doang gue udah bisa belajar nato gitu ya kan. Akhirnya gue belajar udah bisa natoin berbayar lah gitu. Jadi orang nato bayar ke gue, tapi mungkin ya belum banyak ya. Cuman udah cukup lah buat menghidupi gue yang zaman itu kan ya nongkrongnya murah gitu, nggak mahal-mahal banget ya kan. Terus belajar nato sampai udah bisa nato, terus coba-coba kuliah. Tahun 2013 tuh gue kuliah tuh di IKJ. Terus itu pertama kali juga gue perkenalan gue dengan teknik cetak yang namanya cukil, cetak tinggi itu. Nanti itu ada korelasinya sama tato gue. Tapi pas di kampus itu kebetulan gue cuman karena nyoba-nyoba doang, jadi gue cuman masuk tuh 1 semester doang. Abis itu gue kayak ngerasa, gue udah bisa nyari duit dengan tato kok, gue kayaknya nggak perlu kuliah lagi deh. Gue langsung cabut tuh ke Bali. Di Bali gue dari nol masuk ke skena tato Bali. Ya sebenarnya sih nggak nol banget ya, cuman karena daerah baru jadi gue anggapnya dari nol gitu. Temen juga cuman kehitung jari.
Dari situ mulai ngebangun koneksi. Terus 2014 akhir itu tunggu ya. Ya 2014 akhir ya, diajakin kerja di studio tato di Kuta. Dari situ gue nato di studio profesional. Tapi gue natonya itu apa aja yang klien mau. Jadi gue kayak, oke, lo mau ini, kebetulan gue bisa, gue kerjain. Jadi nggak ada spesifik stylenya mau kemana, itu gue nggak ada, masih cuma nato. Ya yang penting ada uang masuk aja. Terus kan lama-lama mikir juga kan, jadinya kok kayaknya harus perlu style yang baru deh buat nggak cuman di permukaan tapi nonjol di industri ini gitu. Harus punya style yang unik gitu. Dan kebetulan langsung kepikiran sama gue, terlintas aja gitu, kayaknya cukil seru nih. Dan gue pernah belajar itu di pas kuliah gitu ya kan. Tapi nggak terlalu dalemin pas kuliah itu, nggak terlalu digging sama cukil ya kan. Pas gue mau combine tato sama cukil baru gue digging tuh cukilnya sekitar 2017-an. Karena emang gue udah niatin nanti kedepannya dari hasil cukil gue itu bakal gue aplikasiin ke tato. Jadi tato gue selalu erat korelasinya dengan cukilan gue, stylenya gitu. Jadi itu sih yang gue temuin. Kalau gue tertarik sama cukil tuh awalnya karena gue suka prosesnya sih, dari proses gambar di kayunya, di MDF-nya, terus gue carvingnya, cukilnya, terus main-main tintanya. Gue suka main-main kental-kental tinta gitu, ini dicampur ini jadinya nggak terlalu kental gitu. Terus ntar kalau di roll gitu apakah keenceran atau terlalu thick gitu ya kan. Gitu-gitunya eksplorasinya tuh yang banyak yang bisa dieksplor gitu, sampai akhirnya jadi satu print gitu, artwork yang udah jadi. Tapi yang gue seneng proses sebelumnya sih. Dan pas udah jadi tuh kayak kaget gitu, anjir ternyata jadinya kayak gini ya. Padahal gue kirain jadinya kayak bakalan kayak gitu. Jadi tuh kayak surprise gitu pas udah dicetak gitu. Karena kan pasti mirror juga kan pas dicetak gitu kan. Yang nge-influence gue ya di Indonesia aja deh ya, nggak usah yang terlalu jauh ya, karena terlalu banyak anak-anak marginal. Dan dia udah konsisten, karya-karya cukilnya gokil banget. Terus juga anak taring padi di Jogja. Terus kalau yang di Bali tuh ada Pak Devi, dia master printmaker. Terus Agung, gue suka karya-karyanya. Itu aja sih, karena yang di sekeliling gue aja gitu yang gue ambil gitu. Kalau yang di luar negeri banyak gitu, cuman gue nggak tahu orangnya juga, gue cuma tahu karyanya. Kalau yang ini yang tadi gue sebutin tuh ya sedikit banyak kenal lah gitu. Makanya gue bisa lebih ngerasa, oh dia lebih nge-influence gue gitu. Kalau harapannya sih seni cukil, seni grafis lah ya, in general ya, di Indonesia itu kayaknya gue ngeliatnya masih di orang-orang belum terlalu tertarik ya. Karena mungkin kalau seni rupa itu kalau di Indonesia masih identiknya kayak, ya lu seni rupa berarti lu ngelukis atau lu bikin patung gitu. Orang taunya mayoritas kebanyakan kayak gitu aja gitu. Cuman nggak tahu kalau dalam seni rupa sendiri itu ada seni grafis juga, ada kriya juga, banyak lah ininya ya kan, sub-subnya gitu ya kan. Dan kalau seni grafis itu kayaknya masih dianaktirikan ya. Pelakunya udah banyak, cuman belum populer gitu. Belum sepopuler seni lukis, seni patung. Tapi sih gue optimis ya, maksudnya kedepannya pasti akan membaik lah gitu. Siasat gue
untuk tetap produktif itu bahkan ini karena lagi corona ya, tapi tetap produktif menurut gue sama aja sih sebagai seniman. Covid nggak covid nggak ada ngaruhnya gitu, karena sebelum covid juga seniman udah udah ada strategi sendiri buat ngejual karya-karyanya gitu. Dan sebagai seniman lo harus kreatif gimana caranya lo ngejual karya lo gitu, dan gimana lo tetap bisa berproduktif gitu ya kan. Soalnya kalau gara-gara pandemi terus mandek karyanya, jadinya juga ya nggak bisa juga sih gitu, kecuali emang karena kebutuhan lain lo harus meninggalkan berkesenian lo, yaitu namanya realistis, nggak apa-apa juga. Kalau gue sih nggak ngaruh gitu, karena dari kayaknya sebelum pandemi juga gembel aja. Gue juga kadang gembel, kadang kalau lagi banyak ya banyak, nggak nentu lah gitu. Fluktuatif banget gitu, harus menyesuaikan. Lo harus downgrade juga gitu ya kan, decrease your lifestyle juga gitu ya kan, biar balance gitu. Soalnya kalau pemasukan lagi kayak begini terus lo mau tetap lifestyle the rich and famous gitu bisa habis ya kan. Dengan ya jualan gue nyetak, gue jualan kaos, gue tetap nato meskipun rada berkurang, tapi gue tetap berkarya. Yang penting tetap berkarya aja sih. Terus ntar pasti ada yang laku, pasti kejual lah gitu. Kalau namanya udah bikin, masa mau didiemin di kamar aja gitu, pasti kan seenggaknya diposting. Terus abis diposting juga ada orang yang tertarik pengen beli, ya terjadilah itu kan, jual beli itu kan. Ya kalau mau lihat karya-karya gue bisa cek Instagram Graka Works, atau langsung datang aja ke Canggu, tanyain anak-anak Canggu, mungkin ada yang kenal gitu ya kan, tanyain mereka nyari karya gue di mana ya. Ya itu aja sih.